Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Kurnia dari Fakultas MIPA Prodi Statistika Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi Bahasa Indonesia, yaitu paragraf dalam Bahasa Indonesia. Pengertian paragraf. Sebuah paragraf dari bahasa Yunani, paragraf menulis di samping atau tertulis di samping, adalah suatu jenis tulisan yang memiliki tujuan atau ide. Lalu paragraf ditandai dengan masuknya ke baris baru. Menurut dari beberapa ahli, yang pertama menurut Lambman, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Yang kedua menurut Handayani DKK, paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membuat sebuah ide atau gagasan baru. Dan yang ketiga menurut Rianto, paragraf merupakan sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Selanjutnya ada ciri-ciri paragraf. Yang pertama, kalimat pertama dalam sebuah paragraf ditandai dengan adanya kalimat yang menyeluruh ke dalam. Yang kedua, dalam sebuah paragraf pasti memiliki gagasan utama yang disampaikan oleh penulis atau pengarang. Yang ketiga, setiap paragraf pasti memiliki kalimat topik atau kalimat utama sebagai cara untuk menyampaikan gagasan utama si penulis di dalam karangannya. Yang keempat, paragraf memiliki kalimat penjelas. Kalimat ini berisi detail-detail dari kalimat topik atau kalimat utama. Yang kelima, satu paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Selanjutnya ada jenis paragraf. Yang pertama, deskripsi. Nah, paragraf deskripsi adalah paragraf yang melukiskan suatu objek, tempat, atau peristiwa dengan seterang-terangnya kepada pembaca, dengan melibatkan kesan indera sehingga pembaca seolah-olah diajak oleh penulis merasakan apa yang tertulis. Yang kedua, ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menjelaskan atau menginformasikan sesuatu untuk menambah pengetahuan pembaca dan bersifat ilmiah atau non-fiksi yang bersumber dari penelitian. Yang ketiga ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan mengutamakan emosi atau perasaan pembaca. Selanjutnya ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi pembahasan atas pendapat penulis tentang suatu hal yang disertai dengan bukti, penjelasan, contoh, atau alasan yang kuat. Yang terakhir ada paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan paragraf fiksi atau non-fiksi yang berisi kisahan, rekaan, atau pengalaman berdasarkan pengembangannya dari waktu ke waktu sehingga seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Selanjutnya ada jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama ada deduktif, yang kedua ada induktif, yang ketiga ada deduktif, induktif, yang keempat ada tersebar. Selanjutnya ada fungsi paragraf. Yang pertama, paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi, kalimat, dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Yang kedua, mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran sebuah penulis dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Yang ketiga, paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Selanjutnya ada metode pengembangan paragraf. Yang pertama, klimaks dan antiklimaks. Yang kedua, sudut pandang. Yang ketiga, perbandingan dan pertentangan. Yang keempat, ada analogi. Sekian review materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.